Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, admin di channel trading saham, channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk sesi kali ini, kita akan membahas mengenai dari komentar subscriber kami ya. Di sini dari Kak Jokhanti ya, bahwa Om tolong bahas SMA, turun terus layak untuk investasi kah? Terima kasih. Ya. Dengan komentar seperti ini, dari tim kami sudah merumuskan di topik kali ini kita akan membahas mengenai dari saham SMA ya. Dan ini ada hal yang menarik ya di topik kali ini ya. Makanya kita di konten kali ini kita berjudul bahwa laba bersih anjlok, saham SMA masih layak dikoleksi. Begini solusi cuannya ya dari saham SMA untuk Kak ini. Ya, seperti itu. Ya, sebelum kita membahas jauh dari dalam mengenai dari saham SCMA ini, perlu kalian ketahui bahwa kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Jadi disclaimer teman-teman. Baik kalian ingin direview, silahkan tulis komentar kalian di bawah dan kami akan segera mereviewnya. Kami akan berusaha untuk update setiap hari untuk membantu trading kalian sehingga bisa cuan konsisten. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Di segmen kali ini kita akan membedah mengenai dari bandar asingnya, laporan keuangan, apakah betul mengenai dari saham SMA ini anjlok. Ya, kita akan paparkan dulu dari ini ya teman-teman, beritanya ya. Kita dapatkan berita dari Twitternya CNBC Indonesia bahwa laba bersih anjlok, SMA masih layak dikoleksi. Ya, kita akan cek dari laporan keuangannya. Bagi kalian jangan di skip video kali ini ya agar kalian tidak gagal paham ya seperti itu. Ya, kalau kita lihat di secara total penjualan ya dari saham SMA ini di sejak tahun 2020 sampai tahun 2023 saham ini masih stabil ya kenaikannya penjualannya ya, dan dari net income-nya ya dia menurun ya. Dan earning persennya 0. Dia di tahun kemarin dia sempat moncer, namun dari segi bisnis memang SMA ini dia tergerus ya dari kecanggihan teknologi. Apalagi sekarang ini mayoritas orang-orang itu lebih menonton di YouTube ya, termasuk kalian. Karena di YouTube itu kita bisa memilih ya seperti itu dan bebas, dan akhirnya pengiklan itu lari ke YouTube dan lain sebagainya ya, yang mana notabene target pasaran di situ. Dan biasanya bedanya kalau kita pasang iklan di TV dan juga di YouTube itu audien yang biasa misalnya contoh kita melihat dari saham ya. Nanti kalau iklannya ini juga yang nongol itu adalah iklan saham yang satu referensi, dan kita juga langsung bisa memencet ya, mencet situs webnya seperti itu. Makanya saham SMA ini tergerus ya seperti itu. Dan bagaimana solusinya? Apakah saham ini layak untuk investasi? Ya seperti itu. Dan menurut saya melihat dari laporan keuangan, dari sisi internalnya ya seperti itu, dan dari sisi bisnisnya sudah tergerus dengan teknologi, saham ini tidak menarik ya untuk invest ya. Namun kami lebih suka untuk swing dan juga untuk fast trade. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Karena ya sudah sektor bisnisnya sudah berubah zaman sekarang ini. Ya. Kecuali ya Presiden SMA ini ya atau SCTV ini ya mungkin kerjasama pemerintah yang mana ada membuat kebijakan ya bahwa konten-konten luar atau dari produk-produk luar itu di stop dan harus ya memiliki kebijakan politik dalam negeri, mungkin ya bisa naik moncer seperti itu. Namun kalau kita lihat ya dari sisi volumenya ini masih net buy ya. Ya net buy. Ya ini biasanya adalah tipe saham gorengan. Ya seperti itu, jadi dia dimainkan sama pemiliknya ini. Ya seperti itu. Biasanya seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan untuk swing ya, karena ini adalah tipe saham untuk fast trade seperti itu. Dan untuk fast trade-nya kembali ini juga menarik ya. Solusinya untuk fast trade saja di 140 dan juga jual di harga 144 dan juga di 146. Dan di tim kami juga merekomendasikan bahwa saham SMA ini untuk jual beli sore jual pagi
Biasanya seperti itu. Kami rekomendasikan pasti kok mengenai dari saham SMA ini. Kalau melihat dari sisi volumenya. Dan kalau kita lihat ya dari sisi ininya, ya ini masih net buy, diakumulasi lagi. Uh, Kenapa kok dia turun? Kita tunggu saja, dicicil tidak masalah ya. Nanti pakai sistem gap down dan gap up ya. Mungkin kalian untuk gap upnya tunggu di harga 132, terus di 136, dan nanti jual di harga 150 dan juga di 176. Kita akan mengecek ya volatilitas saham ini tuh bagaimana. Ya, kalau kita lihat secara daily-nya, ya seperti itu teman-teman ya. Jadi ini adalah tipe saham trading, pakai sistem gap down, gap up, juga kalian bisa cuan ya dari saham ini. Tidak apa-apa, kalian bisa diakumulasi ya. Namun ketika setelah teraverage kalian di bawah, ketika langsung hijau kalian jual. Ya, ini tidak menarik untuk investasi ya. Kalau misalkan pengen investasi, kalian bisa cari IDX High Div ya. Kita akan kasih solusi ya teman-teman ya. Untuk saham-saham high dividend ya. Nah ini kalian kalau mau pengen investasi, kalian masuk daftar saham-saham yang mana selalu membagikan dividen ini ya. Ini bocorannya ya teman-teman ya. Kalian bisa pilih ya, entah mau dari sektor adaro, perbankan, dan juga BCA. Biasanya kalau kami lebih condong kalau investasi di saham BCA dan juga BBRI ya, karena di situ dividen juga oke, likuiditasnya juga oke, bandarnya juga ngeri-ngeri dari saham BBRI ini. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Namun tak masalah ya. Ketika kalian nyangkut di saham ini, silahkan bisa diakumulasi, tidak apa-apa, pakai sistem gap down, gap up ya. Akumulasi saja pelan-pelan karena ini kayaknya emitennya ini memborong ya teman-teman ya. Jadi memborong. Kita asumsikan ya cara kerja market maker ya seperti itu. Bagaimana caranya untuk menaikkan saham ini ya seperti itu. Jadi dia ketika dia tergerus, jadi dia harus pungut barang dulu ya. Kalkulasinya berapa sih Min? Ya 3:1 ya seperti itu, 3:1 ya. Dana 3 ini ya teman-teman ya, untuk mengakumulasi ya ketika saham ini turun ya, jadi dipecah seperti itu. Dan nanti uang satu ini untuk menaikkan barang ya, karena sini kita bisa hitung-hitungan ya untuk mengedukasi kalian ya. Mungkin bagi para pemula, kita sharing juga ilmu market maker seperti itu ya. Kita akan jadi market maker ya. Contoh ya misalkan gini, kalau misal kita ya buy order, berapa sih jumlah barang yang harus kita keluarkan untuk menaikkan dari saham SCMA ini ya. Kita pakai hitung-hitungan ya teman-teman ya. Jadi kita nggak ngasal ya, karena saham SMA ini adalah saham gorengan ya. Dia termasuk saham gorengan ya. Nih ya, kalau misalkan kita mau menaikkan harga ini sampai ke arah atau ini ya di 151 ya. Jadi caranya itu kalau misalnya kita untuk menggerek itu price-nya harga di 151 ya. Dan jumlah lotnya ada berapa? Di sini 330 121 ya. Berapa jumlah yang harus kita saksikan? Sekitar 5 miliar ya. Nah, dana 5 miliar ini ya, yang saya katakan ini ya, kita harus mengakumulasi sekitar 15 miliar ya, seperti itu. Kita harus punya 15 miliar ya di bawah. Namun belinya itu nyicil. Kalau market maker belinya nyicil. Setelah ini di papan ini bisa sudah mulai terangkat dan banyak retail seperti ini, jadi nanti mau guyur sama ARB ini bisa dapat berapa sih? Kita akan dicek ya. Kalau mau mengguyur itu ke 132 ya. Terus di harga 300 1111669. Nanti yang kita dapatkan ada berapa sih? Toh kalau kita sudah punya barang di harga 100 sampai 90-an lah. Ini kan harganya penuh 132 ya. Ya, kita akan mendapatkan 4 miliar. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi intinya solusinya seperti itu. Jadi saham ini jangan untuk invest ya, karena untuk kedepannya juga kita nggak tahu
Ya, kalau misalkan kalian pengen invest, masuk di saham IDX HICD seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin itu saja sharing solusi bagi kami mengenai dari saham SMA ini. Ya, terima kasih juga pada kalian yang sudah bergabung di channel ini ya, dan akhirnya kalian itu bisa cuan konsisten ya. Kita bedah semuanya langsung ke praktek ya. Nah, kita terlahir dari akademisi, jadi tujuan kami biar masyarakat Indonesia itu biar cerdas berinvestasi, investasi mudah, yang sulit itu adalah uangnya. Ya, dan bagi kalian yang bergabung silahkan gabung saja, dan manfaat yang akan kalian dapatkan adalah rekomendasi saham dari tim kami ya setiap hari. Dan untuk target biasanya kami akan meng-share sekitar 1 sampai 8 emiten, dan untuk target price-nya 1 sampai 3%, dan untuk stop loss-nya 1 sampai 3% ya, seperti itu. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.